Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Abdul Muid Nawawi MA selaku Direktur IB Tafsir ID dan juga Kaprodi Pasca Sarjana Magister IATEB Universitas PTIQ Jakarta, dan juga yang kami hormati juga di sini ada Ustazah Hani Fazlin selaku mahasiswa doktoral Universitas PTIQ Jakarta dan juga pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Dan kepada teman-teman seluruhnya peserta naksir ngaji kajian tafsir ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini, tepatnya malam Rabu tanggal 19 Agustus, itu kita masih diberi kesehatan, keafiatan, dan kesempatan sehingga bisa hadir dalam agenda kegiatan yaitu naksir atau ngaji kajian tafsir, yang mana ini merupakan eh, spesial edisi lagi ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kegiatan ini di setelah pembukaan. Salawat beserta salam telah pula kita aturkan kepada Nabiullah Baginda Al-Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya, yang insya Allah kita semuanya yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Baik, teman-teman semuanya yang saya banggakan, saya selaku moderator sementara saja mungkin. eh, jadi kegiatan naksir ini saya akan jelaskan saja, merupakan kegiatan eh, bisa dibilang rutin tapi tidak rutin. Ya, karena eh, ada apa namanya, permintaan dari Dr. Muid supaya diadakan setiap bulannya gitu. Cuma ya itu, kita kadang masih memikirkan proyek-proyek lainnya. Tapi alhamdulillah malam hari ini eh, terrealisasikan, dan bisa kita panggil satu pemateri yaitu Ustazah yang hari malam hari ini. Insya Allah akan ada beberapa pemateri berikutnya yang nanti akan membersamai kita sampai akhir Agustus. Kurang lebih ada 5 orang gitu. Nanti teman-teman stay tune di grup dan juga di Instagram Bibi Tafsir, karena di situ akan disampaikan info-info terkait ngaji kajian tafsir ini. Baik, langsung saja eh, kita mulai acara kita ini. Jadi ini naksir ini ya, kalau saya lihat kemarin dari Dokter Muhammad Wijacara itu ngobrol saja ya, tidak terlalu serius, tapi ya gimana ya, menyeimbangkan antara ilmiah dan juga saya pikir mungkin biar tidak terlalu tegang ya gitu. Nah, jadi judul yang dibawakan pada malam ini yaitu tentang biosentrisme dalam tafsir ekologi, yaitu jalan baru atau topeng etis antroposentrisme gitu. Nah, sedikit catatan juga. Jadi kita semua ini menyadari bahwa isu lingkungan ini hari ini apa ya, bukan lagi isu teoritis lagi. Pemanasan global, air bersih, krisis itu, polusi hingga kerusakan hutan adalah apa ya, fakta yang kita rasakan bersama. Nah, sejak lama dunia mencari cara bagaimana manusia itu bisa hidup selaras dengan alam. Nah, itu kalau di tulisan yang kemarin, di tulisan yang disampaikan, ditulis oleh, saya panggil Mbak saja ya, Mbak Hani Fazil, karena kayaknya kalau dipanggil Ustazah agak gimana dirasa itu. Tuh. Jadi mulai dari gagasan Sustainable Development dalam Brundtland Report itu, kalau tidak salah itu tahun 1987, sampai lahirnya berbagai teori etika lingkungan seperti antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme itu. Nah, menariknya, semua wacana-wacana tadi itu, wacana besar itu, ternyata juga bisa ditemukan jejaknya dalam penafsiran Al-Quran. Disinilah pentingnya mungkin kajian ini. Bagaimana Al-Quran melalui tafsir memberi pijakan bagi umat manusia agar tidak hanya memanfaatkan alam, tapi juga merawat dan melestarikannya. Nah, kemungkinan ini narasumber kita malam hari ini akan mengupas dengan tajam bagaimana tafsir tematik Kementerian Agama ini tentang lingkungan hidup itu bisa dipahami. Apakah ia benar-benar biosentris atau sebenarnya tetap antroposentris?
tapi dalam wajah yang lebih etis dan bijak. Ya, daripada terlalu basa-basi, langsung saja kita serahkan kepada Mbak atau ya Ustazah Hanif langsung. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Musawir. Ya, panggil Mbak aja ya. Suaranya sudah terdengar jelas ya Kak Ya, Musawir. aman-aman. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat tim redaksi dari IB Tafsir ya yang telah menerima tulisan saya yang kita diskusikan malam ini. Kemudian juga dilakukan diskusi bersama teman-teman untuk via Zoom malam ini ya. Di sini saya membawakan judul seperti yang disinggung oleh moderator tadi, Kamu Sawir, itu biosentrisme dalam tafsir ekologi, jalan baru atau topeng etis antroposentrisme. Ya, jadi tulisan ini sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi eh, ketika sekarang sudah banyak muncul ya ragam pendekatan paradigma atau etika lingkungan ya, baik dalam berbagai narasi ada feminisme, kemudian filsafat, kemudian ada ideologis. Nah, ada tiga paradigma yang paradigma besar ya dalam lingkungan. Ada sentrisme, kemudian ekosentrisme. Kalau antroposentrisme itu dia antropos ya manusia. Jadi manusia sebagai pusat alam semesta. Jadi menganggap bahwa yang selain manusia itu ya posisinya di bawah manusia gitu. Jadi yang menjadi pusat itu manusia. Pertimbangan apapun yang dilakukan di alam semesta ini berdasarkan kemanfaatannya bagi manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada biosentris. Jadi biosentris itu dia menganggap bahwasanya semua makhluk hidup, jadi tidak hanya manusia, itu tercakup juga hewan dan tumbuhan. Ya, jadi semua yang hidup itu punya nilai intrinsik ya. Jadi semua yang bernyawa, yang hidup itu punya hak untuk hidup gitu. Jadi tidak hanya difokuskan kepada manusia saja. Nah, kemudian yang ketiga ada ekosentrisme. Ekosentrisme ini dia lebih lagi dari biosentris. Jadi kalau biosentris itu cuma makhluk hidup. Nah, kalau ini yang hidup ataupun yang tidak hidup ya, biotik pun ya, itu mempunyai nilai intrinsik. Artinya semua yang ada semesta ini diberi haknya gitu. Lagi yang ketiga kategori ini bisa lihat bahwa negara hierarki melihat komponen atau unsur dari teknologi ini mana yang utama gitu. Nah, kalau antroposen mereka mengutamakan manusia, jadi ya kita sebagai manusia sebagai pusat ya kita berkuasa gitu kan terhadap alam. Nah, kemudian karena dirasa antroposentrisme ini telah berjalan sekian abad ya dan tampaknya dia merusak bumi. Nah, kemudian muncul dua paradigma yang tadi, ekosentris, biosentris sebagai antitesis dari antroposentris. Ya, yang secara tegas ya mereka menolak dominasi dari antroposentrisme. Nah, jadi ketika saya membaca paradigma-paradigma ini ya dalam upaya pelestarian lingkungan alam, ya kemudian saya menemukan salah satu tulisan dari William Gray ya, yang berjudul Anthropocentrism and Deep Ecology. Jadi di sini saya baru nemuin tulisan William Gray ya, nggak tahu tulisan sebelumnya ada atau tidak. Jadi di William Gray ini mengatakan bahwasanya kita itu tidak pernah bisa benar-benar lepas dari dari antroposentris gitu. Jadi kita tidak bisa menghadirkan paradigma lain ya yang itu benar-benar tidak memperhatikan kepentingan manusia seperti biosentris maupun ekosentrisme. Nah, di William Gray ini dia mengatakan bahwasanya eh, ketika kita menyelidiki paradigma yang non antroposentris yaitu ekosentris dan biosentris, ternyata mereka cenderung apologetik ya, apologetik. Kemudian mereka kerap kali terjatuh kepada
lubang antroposentris. Jadi mereka tuh ingin mencari hal lain di luar antroposentris, tapi faktanya dalamnya itu isinya tetap antroposentris ya. Secara yang tidak mereka sadari tentunya ya. Nah, di sini William Gray itu menawarkan ya bahwasanya kita tidak bisa lepas dari yang antroposentris ya. Kita tidak bisa lepas. Kemudian dia ingin menawarkan bahwasanya antroposentris itu tidak harus merusak bumi. Jadi tidak ada kaitannya antroposentris itu dengan merusak alam. Ya, jadi sebagaimana yang dituduhkan oleh dunia bahwasanya antroposentris itu sebagai perusak alam, ya justru menurut William Gray, ketika kita memahami betul-betul apa itu antroposentrisme, yaitu dengan antroposentris itu kan semangatnya untuk kesejahteraan manusia gitu ya. Nah, ketika kita memahami dengan betul bagaimana kesejahteraan manusia, artinya itu berlangsung untuk jangka panjang, tidak hanya dalam jangka pendek. Ya. Maka ketika kita memahami antroposentris akan berupaya untuk menjaga sesuatu yang kita butuhkan. Kita manusia, kita hidup kan, manusia hidup, kita bergantung kepada sesuatu yang selain manusia. Nah, untuk hidup ini, untuk manusia tetap eksis, kita membutuhkan sesuatu yang lain, yaitu alam. Nah, secara secara apa ya, banding lurus ya, ketika kita ingin hidup ya sesuatu itu, maka kita menjaganya untuk jangka panjang agar dia tetap ada dan kita tetap ada juga gitu. Nah, makanya di sini menurut saya pendapat ini banyak ya daripada paradigma baru atau shifting paradigm diberikan oleh para ekolog ya, dengan paradigma non antroposentris yang ternyata ujung-ujungnya juga antroposentris. Nah, di sini William Gray menawarkan bahwasanya antroposentris itu harusnya bijak gitu. Itu kepentingan manusia sendiri, tapi jangka panjang, tidak jangka pendek. Nah, kemudian ketika baca tulisan William Gray ini, saya menemukan tulisan lain ya, tulisan lain ada tulisannya Mas Zainul Munim ya, Zainul Munim di Jurnal Suhuf ya. Di sini Mas Zainul ini membahas tentang tafsir ekologi Kemenak ya. Tafsir Kemenak itu kan tafsir tematik, itu membahas tentang isu-isu modern, salah satunya tarian lingkungan hidup. Nah, tafsir ekologi Kemenak ini dibahas oleh Zainul Munim sebagai penafsiran yang memakai paradigma etika biosentris. Nah, menurut Mas Zainul ini, ketika kita membaca tafsir ekologi Kemenak, dia itu semangatnya ini menganggap bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini mempunyai nilai gitu. Dia berhak untuk hidup ya. Nah, dengan prinsip ini, makanya Mas Zainul Muin mengatakan dia tergolong kepada kategori etika lingkungan biosentris. Nah, tapi menariknya lagi, ya, jadi di sini saya ingin apa ya membuktikan apa yang dibilang oleh William Gray bahwasanya kita tidak pernah bisa benar-benar lepas dari yang antroposentris. Ya. Kemudian saya melihatnya dengan Kemenak itu, gimana sih penafsiran Kemenak itu tentang ekologi itu, yang ternyata sudah dibahas oleh Mas Zainul Munim. Dan Mas Zainul Munim itu di dalam jurnal Suhuf ya, dia mengatakan tafsir Kemenak ini, tafsir ekologi Kemenak ini tergolong kepada biosentris. Nah, tapi apakah benar-benar biosentris? Nah, kemudian tulisan saya di sini melihat kembali bagaimana penafsiran Kemenak tersebut. Ya, saya membaca apa yang dibahas oleh jurnal yang sama itu oleh Mas Zainul Munim. Ya, ternyata menurut saya sendiri ya di sini tafsir yang dihadirkan oleh Kemenak itu, tafsir ekologi, dia tidaklah masuk kepada kategori biosentris. Memang di sana disebutkan bahwasanya selain manusia itu punya hak ya. Di situ ada 5 unsur alam yang disebutkan, ada gunung, yaitu gunung, kemudian laut, hewan, tumbuhan, dan satu lagi apa ya? Bentar, saya lupa. Ada gunung, kemudian laut, air ya, air, kemudian tumbuhan dan hewan. Nah, memang kelima unsur sumber daya alam tersebut disebutkan mereka berhak dilestarikan gitu, berhak dilestarikan. Tapi lagi-lagi di sana Kemenak itu menyebutkan bahwasanya dia perlu dilestarikan
karena manusia membutuhkan. Ya, kayak gunung. Gunung itu perlu dilestarikan karena gunung mengandung sumber air, yang mana sumber air itu kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Nah, begitu juga dengan laut yang mengandung berbagai macam hewan laut, ya ikan-ikan yang dibutuhkan juga untuk kehidupan manusia. Begitu seterusnya, air bersih, kemudian tumbuhan, hewan itu dibutuhkan untuk manusia. Maka keharusan untuk menjaga lingkungan di sini bukan karena betul-betul ingin ingin memberikan hak hidup hewan atau tumbuhan itu, tapi karena dia dibutuhkan oleh manusia. Nah, makanya di sini saya menganggap bahwasanya apa yang terlampir dalam tafsir Kemenak itu sama dengan apa yang oleh William Gray tadi. Bahwasanya ketika kita mencari padanan kata selain yang antroposentris, justru dia cenderung jatuh kepada antroposentris, tapi antroposentris yang etis atau bijak ya, atau bijaksana. Nah, bagaimana itu dikatakan dengan bijaksana? Dalam tafsir Kemenak itu selain disebutkan bahwasanya alam semesta ini ya masih untuk kehidupan sebagai sumber rezeki ya. Kemudian juga disebutkan tentang batasan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, disebutkan di sana ada beberapa uh, norma-norma ya yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu kita tidak boleh mewah-mewah, kemudian tidak boleh berlebihan ya, israf, kemudian itraf, kemudian kita juga dianjurkan untuk mengambil ibrah ya dari bencana misalnya. Nah, ini dalam tafsir Menak. Artinya ketika mereka berikan manusia dengan alam, di sana tidak hanya disebutkan bagaimana alam itu sebagai manusia bisa kita ambil manfaatnya, tapi yang tidak menjadikan antroposentris yang dangkal, sebagaimana antroposentris yang merusak bumi, gitu, merusak alam. Nah, jadi singkatnya, uh, tulisan saya ini mendukung ya argumen dari William Reed tadi ya, ya kita tidak bisa memikirkan apa yang di luar diri kita. Kita manusia, kita tidak bisa memikirkan apa yang selain manusia. Ketika kita membahas lingkungan, itu juga berdasarkan preferensi manusia yang bermanfaat bagi kita, pasti kita butuhkan, kemudian secara tidak mau harus kita lestarikan gitu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin sebagai pengantar ya Kak Musawir, mungkin lebih diskusikan mungkin ya, Kak Musawir. Oke. Sebelumnya ini teman-teman tadi waktu ketika ya ini saya ada di komentar nih, putus-putus ya. Kayaknya mungkin apa namanya ya, sinyal atau gimana ya. Jadi beberapa Oh, di menit-menit akhir tadi sempat putus-putus suaranya. Kayak ini sekarang ini. yang Ya, putus-putus saya, betul. Nah, itu sudah putus-putus. dikonfirmasi oleh teman-teman yang ada di kolom komentar. Itu dari awal. Atau mungkin apa ya? Mau dimatikan kamera atau gimana? Atau pakai avatar saja gimana? Mungkin pinjam dulu 100. Coba di Salah. ya. Kalau bisa diulang bagian pengantar terakhir tadi tuh. Jadi biar ngetes apakah tidak terlalu putus-putus kalau sudah Bentar. dimatikan. Ya karena habis hujan ya, jadi harus putus. Di sana hujan ya? Tes. Iya tadi. Oh, Masih putus-putus nggak, Kak? ya udah aman. Ini mungkin karena alam ini. Ini karena gangguan alam. Geosentris. Yos. Alam tidak bersahabat. Eh,
Dari mana ya ngulangnya? Gangguan ekologis. Ya. Ya, yang Yang penting-penting saja. bagian terakhir ya. Boleh. Bagian terakhir sederhana sebetulnya ya. Jadi eh, ingin menegaskan kembali pendapat dari William Gray bahwasanya kita sebagai manusia tidak akan bisa ya membahas sesuatu yang di luar manusia gitu. Karena faktanya ketika kita bicara lingkungan, kita memakai preferensi manusia, di mana ketika itu bermanfaat bagi manusia, ya kita akan menjaga itu gitu. Dan lingkungan diharuskan untuk dijaga itu juga untuk kebutuhan hidup manusia gitu. Mungkin itu aja sedikit kamu Sawir. Nanti kita diskusikan aja biar tajam. Oke, baik. Sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, atau memang kalau ingin langsung ingin bertanya bisa raise hand. Tapi sebelum itu, saya sudah menyiapkan beberapa sedikit pertanyaan yang ya bisa dibilang sederhana saja, tidak terlalu susah. Karena takutnya kayak nanti dibilang malah kayak sidang tesis lagi itu. Harusnya Pak Muhid ya malam ini ngasih pertanyaan, tapi tidak kenapa. Saya mungkin, walaupun pertanyaan tidak sama seperti Pak Muhid, misalnya ini Pak contoh. Muin udah masuk ya. Iya, beliau sudah hadir nih, cuma lagi macet katanya di jalan. Nah ini, eh jika biosentrisme itu menekankan kesetaraan nilai seluruh makhluk tadi ya. Nah, eh, apakah itu selaras dengan konsep manusia sebagai khalifah dalam Al-Quran? Atau apa namanya, justru ada perbedaan yang apa bisa dibilang perbedaan mendasar lah, begitu. Tangkap pertanyaannya? Oh, iya. Ya, silakan. Itu mungkin Ya, baik. permukaan dulu. Ya, baik. Terima kasih Kak Musawir. Oh iya, jadi ya tadi ketinggalan ya tentang khalifah. Jadi eh, landasan landasan berpikirnya tafsir Kemenak di sini kenapa mereka memakai antroposentris ya, yang saya namai tadi antroposentris yang bijak itu ya karena mereka berangkat dari konsep khalifah ya. Jadi karena manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, di mana khalifah itu eh, bukan bermakna ini ya, bukan bermakna sebagai yang mengeksploitasi, tapi eh, khalifah itu kata dasarnya bermakna pengganti ya, pengganti dari yang sebelumnya. Nah, pengganti di sini menurut tafsir Kemenang itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya pengganti dari makhluk yang menghuni bumi sebelumnya, ya entah itu katanya dulu dinosaurus mungkin ya. Kemudian ada juga pendapat yang kedua mengatakan pengganti dari penegak hukum Allah di muka bumi gitu. Nah, untuk khalifah di sini sepertinya lebih cocok dimaknai pada pemaknaan yang kedua tadi yaitu sebagai pengganti penegak hukum Allah di muka bumi. Jadi ketika manusia itu sebagai khalifah, ya manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya, artinya dia harus mengelola bumi gitu, sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah itu. Nah, manusia sebagai khalifah, ya manusia juga apa disebutkan sebagai makhluk yang paling ini ya, paling baik ya dari di antara semua makhluk lainnya. Nah, untuk menunjang kehidupan di bumi itu kita kan diberi alam ya, diberi alam ini di dalam Al-Quran itu disebutkan yang ayat-ayat taskhir itu ya tentang ditundukkannya alam semesta beserta isinya ini untuk eh, dimanfaatkan oleh manusia gitu. Jadi semangat Kemenak ini awalnya dari konsep khalifah, makanya ke belakangnya jadi antroposentris, tapi antroposentris yang bijak. Nah, kemudian bagaimana dengan biosentrisme? Apakah dia selaras dengan konsep khalifah? Menurut saya tentu tidak ya, karena kalau biosentrisme itu dia menganggap semuanya setara. Jadi manusia itu setara nilainya ya dengan kecoa misalkan, dengan cicak ya, dengan tumbuhan-tumbuhan lain gitu. Jadi nilai nilai intrinsiknya itu bukan dinilai berdasarkan dia bermanfaat atau tidak bagi manusia, tapi dia memang punya nilai gitu. Jadi eh, kita diharuskan melindungi hewan atau tumbuhan itu bukan karena kita membutuhkannya, tapi ya dia berhak hidup gitu. Nah, itu kalau biosentrisme. Dan jelas-jelas itu tidak ini ya tidak selaras dengan konsep khalifah, di mana khalifah kan dia
mengelola ya, mengelola alam, mengelola bumi ya, termasuk situ ada tumbuhan beserta hewan. Dan ketika kalau kita pakai biosentrisme itu kita setara, setara itu benar-benar setara ya. Kalau di tulisannya William Gray itu bilang eh, biosentrisme itu menganggap semua setara punya nilai intrinsik, tapi ketika beberapa apa? Ketika beberapa keperluan berbenturan antara manusia dengan hewan atau tumbuhan, pasti yang diutamakan adalah manusia. Ya. Misalkan ada ada kecoa tercebur ke sungai ya, kemudian ada manusia. Pasti yang kita selamatkan adalah manusia, kan? Kita tidak akan menyelamatkan yang lain gitu selain manusia, karena kita pasti menganggap manusia lebih penting. Nah, jadi di sini yang dibilang oleh William Gray bahwasanya eh, biosentrisme itu atau ekosentrisme juga sering ya terjatuh lagi-lagi kepada yang antroposentris karena ujung-ujungnya tetap mendahulukan manusia gitu. Tidak pernah benar-benar menghargai ya yang terlepas dari yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Mungkin itu Kak Musawir. Oke, menarik ya. Jadi eh, sekalipun memang itu kita punya mandat lah, mandat jadi khalifah di bumi, tapi saya garis Ya, bawahi tadi kita itu tidak boleh berbuat sewenang-wenang gitu lah. Jadi lebih tepatnya khalifah ini ya bertanggung jawab lah istilahnya, punya tanggung ya jawab betul. etis gitu. Jadi tadi walaupun meskipun biosentrisme itu menekankan kesetaraan semua makhluk, sebenarnya ada titik temu lah, yang mana ya karena manusia diciptak ada akalnya ya. Jadi kan dibilang juga itu kalau misalkan tenggelam itu. Tapi kalau misalkan manusia tenggelam, harimau tenggelam, mau nolong harimau itu malah dia yang mati. Ya, sebelumnya itu kan komentar, ya itu ini kayaknya akan kembali ke pertanyaan saya di awal tadi yang ketika saya membuka acara tadi itu, yaitu apakah mungkin kita benar-benar selepas dari antroposentrisme itu atau sebenarnya yang lebih realistis adalah membangun ya antroposentrisme itu yang bijak dan apa beretika gitu. Jadi tafsir kemenak yang dipakai ini, yang kita pakai ini apakah biosentris atau antroposentris? Ini Kalau masuk menurut saya masuk ke ya sini deh pertanyaannya ini. antroposentris. Ini saya jawab lagi ya. Ya silakan. Ya, jadi ya, kalau kata jurnalnya Mas Zainul Munim tadi kan beliau mengatakan ini biosentris gitu karena tafsir Kemenak mengakui semua makhluk hidup itu punya nilai intrinsik ya. Tidak hanya manusia yang punya nilai tapi tumbuhan dan hewan punya nilai. Nah, itu dasar dari Mas Zainul Munim mengatakan tafsir Kemenak sebagai biosentrisme. Nah, tapi sebetulnya ketika kita membaca lebih lanjut ya, itu akan ditemukan bahwasanya kenapa mereka harus dilestarikan? Itu karena kita membutuhkan ya, karena kita membutuhkan hewan dan tumbuhan ya, kemudian air ya, kemudian gunung ya yang di dalamnya terdapat sumber air itu sebagai sumber kehidupan utama manusia. Ya, jadi semangat itu selalu di situ. Jadi di tafsir Kemenang itu kan dijelaskan per poin gitu ya, dari 5 unsur alam tadi gunung gitu. Nah, disebutkan kita harus merawat gunung karena mengandung sumber mata air yang eh, dibutuhkan dalam kehidupan manusia sebagai sumber kehidupan manusia. Nah, begitu seterusnya sampai yang kelima, sampai laut, air, binatang, tumbuhan selalu diiringi dengan kata-kata manusia membutuhkan sebagai sumber kehidupan utama gitu. Nah, makanya di sini saya sebut bahwasanya ya lagi-lagi ini antroposentris gitu, tapi antroposentris yang bijak ya, di mana di akhirnya juga disebutkan bagaimana kita sebaiknya berinteraksi dengan alam itu dengan tidak berlebih-lebihan, dengan tidak bermewah-mewahan ya yang tadi itu. Jadi kalau ingin mengkategorikan ya saya lebih sepakat ya kalau bahwasanya tafsir kemenang ini masuk kepada antroposentris tapi yang bijak gitu, yang beretika, etis. Oke, berarti jelas ya. Saya juga begitu karena lihat di sini juga kan itu lebih cenderung ke antroposentris tadi. Tapi karena disertai norma apa norma moral tadi supaya manusia itu tidak boleh ya berlebih-lebihan, israf, istabzir dan lain sebagainya. Ya, Maka apa ya? Bahasanya apa ya? Antroposentrisme etis. ya Bukan yang biosentrisme murni. Kayak gitulah. Nah, tadi juga apa?
apa namanya satu juga itu. Mungkinkah bisa lepas dari antroposentrisme? Tidak bisa. Tidak bisa menurut saya. Sulit atau tidak bisa? Tidak bisa karena kayak apa pentingnya kita menjaga tikus tetap ada banyak gitu. Kan kalau dia mengganggu kan kita bunuh kan sebagai hama kita bunuh gitu. Ya, Ya, sedangkan ya kita bunuh kenapa? Karena kan dia mengganggu kita gitu. Lagi-lagi kan kita manusia gitu karena dia mengganggu manusia. Jadi ya. nggak bisa Jadi memang ya, menurut saya. secara praktis memang sulit ya. Sulit sulit lepas karena sepenuhnya itu apa dari kepentingan manusia juga itu. Oke lah. eh Mungkin itu Tapi pertanyaan dari kayaknya saya. Ini saya ada di dokter Muid sudah hadir ini. di chat kayaknya ada ya di kolom komentar. Ah Ya. iya, itu tadi dari Bang Sob Sabar. Berarti dalam tafsir Kemenak ini tidak ada penafsiran biosentrisme ya, Mbak? Nah, itu tadi pertanyaan saya juga tadi. Kayaknya tuh udah terjawab ya dengan yang tadi Ya, pertanyaan kamu tadi ya. yang kedua ini udah jawab ini. Bagaimana Iya. cara memberi nasihat kepada pemerintah yang telah merusak alam ini? Ini ustazah punya Eh, ustazah dan apa ulama yang ngasih nasihatin. Caranya gimana mungkin kira-kira? ini ya kan sekarang kinerja menteri terbaik kan ada di Kementerian Agama ya yang kedua Insya Allah, Pak Menteri Agama Nasaruddin emang terbaik. kan dengan program unggulannya ekoteologis ya ya mungkin saja nanti pemerintah akan ini ya membaik Amin. dan sebenarnya nggak pemerintah aja sih sebenarnya masyarakat biasa tuh juga juga merusak alam gitu dan ya merusak alam itu kan tidak hanya menebang hutan ya termasuk dengan polusi-polusi, terus sampah ya. Dan faktanya sampah-sampah itu banyak ditemukan di negara berkembang. Yang di mana negara berkembang itu kan artinya banyak masyarakat yang eh, menengah lah ya, menengah ke bawah gitu daripada yang menengah ke atas gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya orang-orang di atas yang merusak lingkungan gitu, tapi semua kita kayaknya merusak gitu, berpotensi merusak alam. Mungkin itu. Berarti tidak boleh bilang, gak apa-apa lah, yang penting apa, rusak tapi gak rusak-rusak amat gitu. Itu salah juga ya kalau ngomong gitu. Yang nggak boleh. Kayak ini kan kayak di apa? Kalau teman-teman ngikutin Instagramnya Pandawara Group itu kan yang suka membersihkan sungai Oh, dari aliran apa yang banyak sampah-sampah itu kan. Nah, di situ kan pasti di desa-desa ya biasanya tuh di desa-desa yang ketika mereka sudah membersihkan itu berton-ton sampah ya. Tapi dalam waktu 1 jam itu kembali terkumpul sampahnya. Ya, artinya dari masyarakat biasa aja kesadaran untuk menjaga lingkungan itu kurang gitu entah iya. karena kurang kurang kesadaran, kurang fasilitas atau sebagainya ya. Oke. Siap. Berarti emang sebelum nasihatin pemerintah, nasihatin dulu diri sendiri kayaknya. Baik. Ini kayaknya ada yang resen ini. Saudara Muhammad Taufikur Rahman. Silakan Ustaz. Oke, izin bertanya. Terima kasih Mas Ahmad Musawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin juga Pak Kaprodi. Saya ingin bertanya ini kan tesis Mbak Mbak siapa tadi namanya lupa. Fazlin, Oh, Mbak Fazrin ya. Iya iya. Saya ingin bertanya ini terkait kiat-kiat atau apa ya? et- Hal etis atau norma-norma yang harus di yang ada dalam Al-Qur'an yang itu mesti dan harus dijaga, diantisipasi dan di apa ya namanya, diperhatikan betul oleh manusia. Karena tadi ada dikatakan terkait antroposentris ini yang mana pusatnya itu ke manusia. Semua yang ada di dunia itu pusatnya ke manusia dalam artian apa diciptakan untuk manusia kan seperti itu. Nah, di dalam karena kalau tidak memperhatikan norma-norma atau hal-hal etik yang ada dalam Al-Qur'an yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an, imbasnya nanti ke alam. Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas tuh
wa ma asabu ajmain, ayat-ayat yang lain itu, sehingga bisa menyebabkan itu. Nah, eh, kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia, seperti kerusakan alam atau banjir bandang segala macam seperti itu. Maka seharusnya kan ada SOP atau apalah namanya itu di dalam institusi atau perusahaan, sehingga itu juga itu kan buatan manusia itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan itu yang digaris bawahi oleh Allah ini loh, hal-hal etik atau norma-norma yang harus kamu kerjakan sehingga alam ini yang diciptakan untuk kamu itu tetap terjaga dan terus seimbang teratur. Dan juga kemudian ada nggak di dalam tesis Mbak membahas seperti ini? Kalau ada mohon dijelaskan secara rigid. Yang kedua, nah ini terkait masalah tambang kemarin ini ya. Wah, Tambang ini saya singgung sedikit ini. Ini sebenarnya yang saya bukan masalah persoalan apa ya boleh tidak tambang ini. Yang jadi permasalahan sebenarnya itu apakah tambangnya itu merusak betul-betul merusak alam sehingga ekosistemnya juga menjadi rusak ya, atau apa ya, atau memang aman-aman saja tapi ada di sana apa nih faktor politik ya, dengan mengkambing hitamkan bahwasanya oh itulah merusak alam segala macam seperti itu. Sehingga kalau berlakulah yang dikatakan oleh Allah dalam Quran itu zuharul fasadu fil bari wal bahri tadi itu. Seperti itu. Saya tidak apa dalam kaitan politik atau apa, tidak ya. Makanya mencuatlah hal seperti itu. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Taufikur Rahman. Mungkin langsung bisa ditanggapi Mbak Hani baik. Fazlin. Ya. Terima kasih Mas Taufik. Ya, jadi terkait bagaimana antroposentris itu dikatakan bijak ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di tulisan, saya udah menyinggung di sana ya bagaimana tafsir Kemenak itu dikategorikan atau saya kategorikan sebagai antroposentrisme yang bijak ya karena di sana mereka memberikan batasan-batasan ya atau norma-norma yang terdapat di dalam Al-Qur'an bagaimana agar tidak terjadi kerusakan lingkungan ya karena kan kerusakan lingkungan itu berasal dari sifat konsumtif ya ya di mana sifat konsumtif ini kan mengenai segala hal ya tadi ya di tumbuhan maupun hewan kemudian sampai ke laut nah itu semua masuk ya karena sifat konsumtif konsumtif manusia tadi nah jadi tafsir Kemenak itu menawarkan beberapa hal ya beberapa batasan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan atau menjaga lingkungan ya yang pertama itu eh, tidak berlebih-lebihan ya atau israf. Ya, di sana mereka mengutip Al-A'raf ayat 31. Ya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian norma yang berikutnya itu tidak itrof atau bermewah-mewahan. Ini kan juga konsumtif ya. Berlebih-lebihan, mewah-mewah itu kan konsumtif ya. Kemudian tidak mubazir ya. Artinya ya ini konsumtif juga gitu. Jadi ya memang kerusakan lingkungan itu sangat berkaitan ya, berkaitan erat dengan standar kebutuhan hidup manusia di zaman modern sekarang. Jadi empat ya empat langkah yang ditawarkan oleh Kemenak yaitu tidak berlebihan atau israf, tidak itrof atau bermewah-mewah itu Al-Isra ayat 16, kemudian tidak tabzir ya ayat Al-Isra ayat 27 dan yang terakhir itu seharusnya atau dianjurkan kita mempunyai nalar ibroh ya ketika terjadi suatu bencana dan sebagainya kita harusnya dapat mengambil ibroh gitu untuk kedepannya. Nah itu yang ditawarkan oleh Kemenak. Nah ini kan sudah ada batasan-batasan ya bagaimana kita berinteraksi di muka bumi gitu yang dampaknya bisa ke alam langsung gitu. Jadi dari situ saya kategorikan sebagai antroposentrisme yang bijak ya. Nanti untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa baca lebih dalam ya di tafsir Kemenak itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang tambang ya. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak terlalu paham ya soal dunia pertambangan. Jadi tambang itu semana sih yang di apa
ya yang dieksploitasi gitu ya. Saya kurang paham. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih paham soal pertambangan. Gimana, Mas Muhammad Taufikur Rahman? Mau menanggapi atau langsung diterima? Kobil tuh. Kok gitu? Ya, baik. Sekeran, sekeran. Ya, jadi kalau ingin membaca lengkapnya itu ada di kolom komentar link tulisannya Ustazah tadi. Baik, sebelum berlanjut ke Dr. Muid, ini ada satu pertanyaan di kolom komentar ini oleh lagi-lagi Taufik juga. Eh, Di luar biosentris dan antroposentris, ada nggak Mbak beberapa penafsiran dalam tafsir Kemenak yang bicara ekologi, namun dipengaruhi oleh horizon pemerintah dalam kurung pemerintah sentris? Mengingat Kemenak sebagai lembaga pemerintah, semisal tambang, apakah ada penafsiran yang membahas itu? Waduh, ngeri sini. Bisa di... Oh, ya. Kalau tambang itu kan baru panasnya belakangan ini kan. Ai, Ya, sedangkan tafsir Kemenak ini yang tafsir ekologi Kemenak ini hadir di tahun 2009 ya. Mungkin zaman itu belum marak pertambangan mungkin ya, saya juga kurang tahu. Jadi mereka tidak membahas tentang pertambangan di sana ya. Tapi kalau ditanya tentang pemerintah ya, karena dia hadir sebagai tafsir pemerintah ya, tentu dia membawa apa ya, apa sih bahasanya, menyelipkan. Pasti dia selaras gitu dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya tentang lingkungan ini, seperti yang disinggung sama Mas Taufik tadi, apakah di perusahaan misalkan ada undang-undang tertentu terkait dengan lingkungannya, itu sebenarnya ada. Ya, di kita pun di Indonesia pun ada undang-undang ya, sudah diatur dalam undang-undang itu, saya lupa nomor berapa, terkait bagaimana pengelolaan sampah dan sebagainya. Dan itu mencakup semua lapisan masyarakat ya, dari perusahaan, kemudian kayak rumah sakit ya. Tapi pada faktanya ya kayak yang di Instagramnya Pandawara Group itu ya, limbah-limbah dari rumah sakit itu ternyata dibuang ke sungai juga gitu. Jadi memang masalah penjagaan lingkungan ini belum ini ya, sangat masih tipis gitu di Indonesia. Mungkin ya, itu mungkin itu Kak Musawir. oke. Jadi kita ke apa menunggu tanggapan dari Mas Taufik Rahman. Lanjut, ini ada yang raise hand ini, Ahmad. Mas Ahmad Reza Wibowo, Ustadz Ahmad ini. Silakan, mungkin bisa langsung diaktifkan kameranya, Assalamualaikum. Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya mau bertanya, Mbak, terkait tentang tafsir ekologi ini. Apakah eh, secara epistem ya ada terjadi kecacatan ya ketika kita mau memaksakan ayat-ayat yang sebenarnya mungkin tidak bisa ditafsiri sebagai ayat ekologi sebetulnya kalau kita melihat awal turunnya itu ya, atau yang biasa diistilahkan itu dengan anakronisme ya. Apakah anakronistik itu terjadi di dalam konsep tafsir ekologis seperti itu, Mbak, mungkin pertanyaan saya, dan bagaimana cara keluarnya gitulah. Oke. Gimana, Ustazah? Udah nangkap pertanyaannya? Atau mau diulang lagi? Oh, saya konfirmasi coba ya. Ayat-ayat yang siapa tahu dia bukan ayat ekologi gitu ya, tapi eh, dibahas sebagai ayat ekologi gitu ya, Mas. Enggak, maksudnya ayat-ayat yang kayak tadi disebutkan ada taskhir dan lain sebagainya itu loh. Apakah bisa kemudian ada istilahnya apa ya? Terjadi kecacatan epistem ya, terlalu maksakan. Sebenarnya ya ketika ayat itu turun, fasad yang dimaksud bukan fasad. Itulah apa namanya ditambang dan lain sebagainya gitu loh. Itu hanya sebagai pemaksaan kita atas adanya isu lingkungan, kemudian dipaksakan untuk menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan yang sekarang seperti itulah. Cocok logikan lah istilahnya ya, sebetulnya. Iya, itu kan dalam istilahnya mungkin anakronistik itu ya, kita tidak apa ya menyesuaikan konteksnya sebenarnya, hanya memaksakan seperti itu. Apakah bisa dibenarkan dalam
ibaratnya apa ya, kajian dunia inilah akademik. Ayat yang dimaksud ayat yang mana, Mas? Yang telah tampak kerusakan di muka bumi itu? Atau Semua maksudnya ayat-ayat dari yang mengandung itu, ayat-ayat yang mengandung ini kan apa namanya, Ayat fasad mungkin ya. ya yang biasa dijadikan untuk ini ekologi ekologi itu. Dhuhrul fasad mungkin Hmm. diantaranya. Di antaranya terus khalifah kan juga ya, sakharallahu ma fis samawati juga kan, pokoknya ayat-ayat ekologi ya kan. Ya, baik. Eh, Kalau menurut saya pribadi, dia masuk ke dalam pembahasan ekologi ya, karena dia membahas tentang bagaimana manusia, ya. Meskipun khalifah ya, ayat khalifah sendiri itu kan dia tidak secara langsung membahas bagaimana kita harus berinteraksi dengan alam, ya. Jadinya kan dia tidak ekologi gitu. Tapi karena khalifah ini berkaitan dengan alam secara langsung, ya jadi mau tidak mau dia terkait dengan ekologi gitu. Jadi ayat yang membahas tentang khalifah yaitu menurut saya bisa dimasukkan kepada pembahasan tentang ekologi gitu. Eh, Bisa diterima tidak? Ya, berarti kan sebenarnya ayat itu turun kan tidak sekonyong-konyong untuk membenarkan adanya ini ya, kerusakan dan sebagainya kan, yang berupa dengan sekarang loh. Ada apa namanya, deforestasi, kemudian dan lain-lain itulah ya. Tapi sebenarnya kemudian kita memaksakan itu kan ya. Ayat yang menyuruh merusak itu yang maksudnya yang mana, Mas? Yang ayat khalifah juga, Mungkin kemudian ayat mungkin Toharul pasatu dan lain-lain juga kan. Sama mungkin kan begini maksud sebenarnya. Pak apa Mas Ahmad Reza ya. Mungkin ya, mungkin maksudnya begini ya. Iya, Maaf saya boleh Pak. Silakan. begini misalnya. Kan di paragraf pertama dari Oh, tulisan eh, apa namanya Ustazah Fazlin itu kan, itu bicara tentang kesadaran dampak negatif industri modern. Oke? Jadi ya. dampak negatif dari industri modern. Ya. Nah, dampak negatif dari industri modern adalah kerusakan lingkungan, ya, atau krisis lingkungan. Oke. Uh, Apa namanya? Industri modern itu ke abad 20 kan. Abad sembilan Iya. belas, abad 20 lah. Jadi manusia sesungguhnya ada di dunia ini sudah, kalau dari hitungan Masehi saja sudah 1900 tahun. 1900 tahun manusia hadir di muka bumi, tapi yang disebut dengan krisis lingkungan itu terjadi tahun 1900-an. Manusia bahkan jauh 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 sebelumnya ya. Atau Homo Hmm. sapiens itu jauh sebelumnya sudah ada di muka bumi, tapi tidak pernah terjadi krisis lingkungan. Barulah terjadi krisis lingkungan ketika terjadi dampak industri teknologi ya, industri modern. Oke. Uh, tapi ayat yang ada tadi, ya, ayat itu misalnya Zaharal Iya. Fasad Bari wal Bahri, tentu saja tidak berhadapan dengan industri modern itu karena belum ada, belum ada. Oh iya. Iya. Dia hadir Iya. tahun 600-an, 700-an, ya kira-kira 1.200 tahun sebelumnya, ya 1.200 tahun sebelum sebelum itu. Jadi membayangkan itu sebagai solusi bagi yang terjadi sekarang, kayaknya mungkin ini maksud dia dimaksud oleh Mas Ahmad Reza Wibowo itu, bahwa lo kok dihadapkan dengan dampak negatif industri modern sedangkan industri modern sendiri belum pernah hadir di zaman itu. Mungkin itu begitu ya, mungkin begitu ya, ya dimaksud Mas Ahmad Reza Oh Wibowo. iya. Ya baik, Iya, terima seperti kasih. itu loh. Gitu. Kan sebenarnya tidak pernah berbicara apa yang kita bicarakan sekarang kan. Nah, terus kerangka berpikirnya itu gimana gitu loh. Takutnya kan kita terjebak pada anakronistik tadi kan. Memaksakan sesuatu yang ada sekarang dengan apa yang ada di teks itulah. Sebenarnya teks itu tidak benar-benar berbicara tentang itu. Betul sih kayak gitu. Ya baik. Nah, itu Jadi cara kerangkanya gimana maksudnya? ya baik.
Jadi bagaimana ayat ini kemudian dijadikan ya untuk membela kayak ya terjadinya kerusakan kerusakan lingkungan sekarang. Eh, jadi memang isu kerusakan lingkungan ini kan isu modern ya, sedangkan Al-Quran sudah ada sejak lama, ayatnya sudah memang itu dari dulu, tapi dulu nggak ada kerusakan lingkungan. Nah, ini saya baca ini di tulisan Pak Muid juga ya. Jadi karena orang-orang dulu kan, orang-orang dulu maksudnya sebelum zaman modern, itu kan mereka eh, apa ya masih memegang agama gitu, tidak sekularisasi ya, tidak ada pemisahan antara agama itu sendiri. Nah, itu pramodern kan. Nah, tapi agama di sini kan tidak hanya Islam ya. Kemudian terjadi berbagai sejarah panjang ya terjadinya abad modern itu ya karena orang-orang meninggalkan yang pramodern, yang klasik ya, yang di situ termasuk agama gitu. Jadi ketika zaman modern masuk ya mereka semangatnya itu bukan agama lagi gitu. Padahal di agama dulu ketika orang-orang memakai agama itu tidak terjadi kerusakan lingkungan. Artinya mereka memakai norma-norma agama, tidak terjadi kerusakan lingkungan ya karena lingkungan dihormati ya gitu ya. Nah, ketika mereka menanggalkan agama itu ya di zaman modern, maka terjadilah kerusakan lingkungan gitu. Nah, kemudian setelah terjadi kerusakan lingkungan di zaman modern ya sekarang orang-orang menyadari ternyata lingkungan sudah krisis nih gitu kan. Nah, siapa nih yang harus disalahkan gitu. Nah, kebetulan ketika ditelusuri di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an ada ayat-ayat yang mendukung kepada seolah-olah itu mendukung pengerusakan alam gitu. Ayat-ayat yang terkesan antroposentris yang dangkal tadi itu yang merusak alam. Ya, jadi mau tidak mau di sini agama turut hadir dalam perdebatan atau perbincangan terkait isu-isu krisis lingkungan ya. Ya, karena agama sudah terseret di dalam ini ya, karena di dalam teksnya memang ada ayat-ayat yang ternyata kalau dipahami begitu aja dia dapat merusak gitu. Nah, jadi sekarang di zaman modern ini ya, apalagi di zaman modern ini kan salah satu ciri-ciri tafsir yang hadir tuh tafsir tematik ya. Nah, kemudian sekarang lagi tentang lingkungan, dihadirkan tafsir lingkungan, mereka masuk ke dalam isu lingkungan, ya udah dibahas tentang ayat-ayat yang bernarasi seolah-olah antroposentris tadi gitu. Yang ternyata ketika dibaca secara lebih luas, secara holistik, tidak antroposentris gitu, tapi antroposentrisnya yang bijaksana, yang etis gitu, karena ada batasan-batasan. Mungkin itu jawaban sederhana dari saya, Ustaz. Iya. Ah, gimana Mas Ahmad Reza sudah diterima atau masih ada tanggapan? Siap, nggak apa-apa. Siap. Terima Ya, Iya, kasih ya ini ya mungkin bisa jawabannya. fokus sudah nanti juga. ke itu ayat Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 11-12 itulah yang awal-awal itu. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu kan kalau kita baca terjemahnya mungkin ya. Dan saya sempat buka sedikit tafsirnya ini. Tafsir yang paling sederhana saja tafsir Al-Misbah itu. Itu tafsirannya tuh luar biasa tuh. Kali apa? eh, eh, Apa itu, Ustaz? Prof. Quraisy Shihab yang menjelaskan tentang maksud dari apa itu mufsidun dan muslihun itu. Tapi kayaknya Apa kalau saya, itu? ya ini, kan kalau dia sebelumnya kan artinya dulu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, Hmm. sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, Allah ingatlah, innahum humul mufsiduna, walakin la yashurun. Sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Nah, di sini panjang memang penjelasan beliau ini, tapi intinya itu fokus pada kata perusak. Nah, perusak ini berarti emang niatnya itu memang udah beda orang yang merusak dengan perusak. Kalau kalau kata Prof. Skripsi itu orang merusak itu berarti dia nanti pas lagi mau merusak aja. Kalau lagi nggak mau merusak ya nggak mau rusak. Tapi kalau perusak itu Hmm. pasti dia bakal selamanya bakal merusak gitu. Ini. Iya, tapi itu kan konteksnya orang munafik kan. Itu kan ayat awal Iya, Baqarah munafik gitu. disinilah kontekstualisasinya Prof. Quraisy ini. Nanti mungkin bisa Nah, langsung itu kan dicek langsung. anakronistik lagi itu kan berarti. Ya Oke dah. apa ya mungkin bahasa anakronistik dengan kontekstualisasi ya nanti kita bisa dibahas lagi itu tapi mungkin apa Iya, namanya siap, bisa siap. sama-sama kita kaji bersama cuma jelas intinya ya jangan Siap, siap. merusak gitu kan itu walaupun orang Ya, munafik betul. Kalau itu lagi. Siap.
Oke, kan lagi ya. Saya Terima kasih, saya Ustaz. Terima kasih atas tak ilmunya. berkelebat juga saya ini. Ya, mohon maaf juga kalau memang masih belum sempurna jawabannya. Oke, ini masih ada pertanyaan ya. Tanya lagi. Oke, ada dua orang yang raise hand ini. Saya dahulukan ini Bang Sob Sabar. Bang Sob, ya. Silakan. Baik, terima kasih ke Kang Musawir dan kawan-kawan semua. Menanggapi tadi yang soal anakronistik tadi, barangkali ya saya ingin mencoba menyuarakan soal epistem yang kayak mungkin ada tadi kecacatan dan sebagainya, karena kebutuhan industri saat eh, pertama kali muncul dan hingga sekarang, akhirnya kemudian kan mau tidak mau ya, yang dulu yang dibilang tadi apa ya, ada pemisahan agama dan sebagainya. Akhirnya kan Al-Quran mau tidak mau harus menjadi sandaran bagi orang-orang. Keperluan hari ini akhirnya mau tidak mau bagaimana Al-Quran merespon itu. Nah, jadilah hadir kemudian metode-metode baru dalam penafsiran. Saya kira ini bukan anakronistik ya, sehingga kemudian adanya tafsir yang metode baru ini yang disebut Maqasidi, bahkan dosen saya pun kayak sebagian cenderung tidak mengakui adanya metode baru ini, pendekatan metode tafsir Maqasidi ini malah gitu. Jadi akhirnya kebutuhan modern itu memaksa Al-Quran untuk merespon kondisi hari ini seperti apa. Datanglah kemudian metode-metode penafsiran, bukan metode, pendekatan kecenderungan hal yang baru gitu. Dan itu kayaknya bukan, menurut saya pribadi, itu bukan anakronistik seperti metode pendekatan Maqasidi yang terbaru ya, terbawi dan sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan, Pak Ahmad Reza dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Bang Sob. Ini mungkin bisa meluruskan tadi juga ya. Ada tanggapan Mas Ahmad Reza atau kita lanjutkan langsung ke pertanyaan berikutnya? Berikutnya aja, Ustaz. Terima kasih. Siap, siap. Makasih Bang Sob. Yo. Ya ini ada lagi satu eh, Ustazah Lia Lianti. Ini eh, barusan terbit tulisannya ini tadi sore tadi. Ala Derrida itu. Oke, silakan Ustazah. Silakan memamarkan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustadz. Izin bertanya. Pertama terkait penelitian atau kajian tafsir ekologi ini, sejauh mana penelitian ini bisa berdampak pada meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Maksudnya, apakah penelitian tentang tafsir ekologi ini berdampak secara langsung gitu? Contohnya misalkan masyarakat yang ada, ya orang-orang pemerintah itu sering bilang di akar rumput gitu, di desa-desa seperti yang dikunjungi oleh Pandawara Group, sehari dibersihkan, besok kotor lagi, kayak gitu. Apakah kajian-kajian tafsir ekologi ini bisa berdampak langsung untuk menyadarkan pola pikir masyarakat yang demikian? Kemudian yang kedua, terkait langkah pemerintah ya. Saya penasaran, menurut Ustadzah, mengapa pemerintah tidak melakukan langkah progresif dalam mengatasi masalah sampah? Misalkan dengan memanfaatkan insinerasi atau pembakaran sampah dengan mengurangi volume sampah sampai 90%. Lalu kemudian hasilnya itu dimanfaatkan untuk energi. Kayak gitu. Terima kasih. Itu aja. Ya, silakan Ustazah Hanifah Fazlin langsung menanggapi. Ya, baik, terima kasih Kak Lia tadi ya. Pertanyaan pertama, sejauh mana penafsiran ekologis itu efektif ya untuk masyarakat? Ya, Kalau ya, kalau ini ranahnya akademis ya, menurut saya teoritis memang ya, yang secara tidak langsung, yang memang dia tidak akan sampai ke masyarakat secara tidak langsung. Emang siapa sih masyarakat yang baca jurnal, yang baca ibnu tafsir gitu mungkin ya. Tapi ini langkah selanjutnya bagi kita ya, mungkin teman-teman ini kan banyak pendakwah ya, mungkin disampaikan di mimbar-mimbar, di majelis taklim ibu-ibu, itu kan bisa, meskipun dia diambil dari penafsiran ayat-ayat gitu. Ini kan meluruskan, misalkan ada ibu-ibu yang salah paham atau apa, itu kan bisa disampaikan di
kajian masyarakat lebih luas gitu ya. Tapi kalau ditanya tafsir ekologis, menurut saya memang ya tidak secara langsung berdampak kepada bagaimana merubah masyarakat gitu. Karena ya siapa masyarakat yang membaca ini ya tulisan tafsir, apalagi tafsir Kemenak menghadirkan berapa puluh itu tafsir tematik ya. Memang tujuannya memang untuk mengubah masyarakat gitu misalkan. Tapi siapa sih masyarakat yang baca gitu ya? Ya jadi ya memang kalau di masyarakat ya yang praktis gitu ya, ceramah misalkan atau apa ya, yang ustadz-ustadz di sini banyak kan ya, ustazah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, kenapa pemerintah tidak melakukan ini penanggulangan sampah ya secara masif gitu. Jadi eh, saya sempat baca-baca juga ya terkait sampah ya yang menggunung di Indonesia ini ya. Memang pengelolaan sampah itu sulit ya, lebih sulit dihadapi, menjadi tantangan besar di negara-negara yang masih berkembang ya, karena seperti yang Mbak bilang tadi, pengelolaan sampah itu eh, membutuhkan apa, teknologi ya, teknologi yang mahal, yang itu biasanya hanya bisa disediakan oleh negara-negara yang sudah maju ya. Ya, negara maju pun dulunya menghadapi tantangan ini gitu, bagaimana dia menanggulangi sampah dan polusi ya, itu utamanya. Nah, kemudian eh oh ya, sebenarnya upaya pemerintah ya sekarang itu menurut saya udah ada yang udah bagus ya, seperti mengurangi penggunaan plastik ya. Seperti di Indomaret, Alfamart itu kan di minimarket lah itu kan sudah mulai nggak ada penggunaan kantong plastik kan, sudah pakai eh, bag itu atau yang paper bag ya. Tapi ya saya nggak tahu teman-teman kayak gini atau enggak ya. Sekarang itu juga orang-orang tuh malah mengumpulkan tote bag akhirnya dan itu dibuang juga gitu. Dan sekarang masalah baru munculnya bukan plastik itu lagi tapi tote bag. Nah, di mana tote bag itu ternyata dia juga mengandung bahan-bahan kimia yang sulit dilarutkan, sulit dihancurkan ya, butuh waktu yang lama juga gitu daripada plastik itu sendiri. Nah, jadi ketika pemerintah sudah mengupayakan kurangi kantong plastik ya, dimulai dari tempat-tempat belanja ya dengan menghadirkan tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, tapi lagi-lagi karena masyarakatnya sendiri tidak punya apa ya, kita masih jarang kayaknya yang terbiasa kemana-mana bawa kantong-kantong sendiri atau bawa eh, ya kantong inilah, kantong belanja gitu ya, masih jarang gitu. Biasanya ya udah pakai yang di tempat belanja itu sediain aja. Akhirnya tote bag itu sekarang itu ada masuk di berita ya. Jadi sekarang masalah baru tuh muncul karena penumpukan tote bag itu, padahal guna awalnya itu dirancang untuk pengurangan sampah plastik gitu, tapi tetap muncul. Ya, memang ini ya, membangun kesadaran masyarakat bawah sendiri tuh masih susah. Ya, mungkin ini tadi yang dibilang Mas siapa tadi, Mas Soib, Mas Soib, mulai dari diri sendiri. Ya, bawa tumbler kemana-mana, bawa tote bag atau paper bag, apalah gitu ya, yang nggak dibuang ujung-ujungnya gitu. Baik, Mungkin terima itu. kasih Ustazah. Ya, ini memang menarik itu kalau tanya apakah apa sudah ada dia punya apa namanya kontribusi terhadap masyarakat politik begini, ya paling kalau ditanya gimana membuktikannya itu kalau itu memang sudah diterapkan itu, kecuali sampai jadi fatwa mungkin. Tapi ya Oh, setidaknya sudah, ini, jawabannya paling itu setidaknya sudah berusaha lah dengan penelitian seperti ini, mungkin adalah orang satu dua orang yang baca kemudian dia sudah buang sampahnya besok. Ya, ini Kak Musawir, sedikit lagi tambahan. ya Eh, sudah. ini tafsir Kemenak aja itu kan tafsirnya berbahasa Indo ya. Di tingkat akademisi Indo sendiri pun menganggap tafsir Kemenak ini tidak apa ya, masih kurang lah diminati. Kayak di kelas saya itu masih banyak yang belum tahu tafsir Kemenak gitu. Kayak, oh masa sih ada tafsir Kemenak yang ini gitu. Jadi eh, kita tuh masih menganggap kalau tafsir Indo, tafsir yang berbahasa non Arab itu ya kurang keren mungkin ya. Jadi kayak masih jarang diteliti gitu. Ya meskipun sekarang sudah mulai banyak, tapi masih kalah gitu ya dari tafsir-tafsir yang berbahasa Arab. Itu yang bikin
Orang jadi malas ya. Sudah dipandang enteng duluan. Belum juga dibaca Ya. semua. Udah bilang, apa sih tafsir Kemenak? Ya, ini ada apa namanya dosen kita, Ustadz Alif Jabal Purdi, lagi resen. Silakan ingin menambahkan atau menanggapi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Mas Musawir dan pemaparannya Mbak Hani Fazlin. Mohon maaf ya, saya kayaknya nggak bisa ini deh, jaringannya agak lemot. Oh iya, nggak ada mukanya nih soalnya. Mm-mm. Saya tadi sangat tertarik ya sama pertanyaan siapa tadi ya, kayak Mas Taufik Rahman. Entah yang pakai Q atau yang pakai K tadi ya, kalau secara tajwid. Ada dua ya. Dispasi tadi Taufik, Eh, Soal Taufik Rahman. anakronisme dalam penafsiran. Pertanyaan itu bagi saya itu sesuatu yang sangat penting ya, karena dari tadi sebenarnya kita juga kalau baca tulisannya Mbak Fazlin itu bermainnya di diskursus epistemik ya daripada di diskursus praktis gitu. Tetapi memang pertanyaan tadi yang hadir itu rata-rata bertanya soal praktis. Jadi mungkin nanti itu bisa ditanyakan kalau Mbak Hani Fazlin udah dapat apa namanya tukin Hidayah. 50 juta untuk rumah kalau udah jadi DPR gitu. Oke. Kasih beliau Eh, kursi. Pertanyaan yang sama saya juga kemudian pernah ajukan ketika saya melihat Zoharul Fasad ya di Ar-Rum itu. Zoharul Fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas itu dijadikan sebagai salah satu ayat primer ketika membahas tentang tafsir ekologi begitu. Nah, yang menarik adalah saat dulu saya pernah menulis tesis yang membahas Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islam karyanya almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di sana beliau juga memberikan satu sub bahasan khusus untuk ayat tersebut. Di beberapa karya yang lahir kemudian, ayat tersebut juga masih menjadi sentral diskusi begitu dalam diskursus kajian ekoteologi. Setelah saya melakukan pelacakan terhadap beberapa karya tafsir klasik, ya setidaknya ada 4 kalau nggak salah yang saya lacak di situ. Ada Tobari yang mewakili abad pertengahan paling awal, lalu kedua ada kalau tidak salah itu Ar-Razi ataupun Al-Kasyaf. Ya. Lalu di penghujung akhir ada oh sorry ya saya sampai ke modern Ibnu Asyur, lalu kemudian ya Ibnu Asyur untuk perwakilan modern. Saya melihat dari sekian karya tersebut itu selalu mengarahkan bahwa yang dimaksud apa bima kasabat aidin nas itu tentu tidaklah sebuah apa namanya perbuatan yang kita bisa sebut sebagai destruktif secara ekologis gitu. Tetapi itu destruktif secara teologis. Kenapa dia dhaharul fasad? Kenapa ada kerusakan? Karena mereka tidak menjalankan keyakinannya dengan benar, mereka kafir dan lain sebagainya. Dan itu memang diarahkan ke dalam apa namanya wacana teologis, alih-alih ekologis seperti saat ini. Tapi kita juga perlu paham ya bahwa tafsir tematik memang anakronistik. Saya berani jamin itu. Tafsir tematik pasti akan anakronistik. Kenapa? Karena dia akan menggunakan salah satu qawaid tafsir yang paling apa namanya jamak kita ketahui, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ya itu yang kemudian mereka jadikan pegangan ketika apa namanya melakukan penafsiran terhadap ayat tersebut sehingga bisa diarahkan ke dalam wacana ekologi. Nah, problemnya adalah di diskursus modern juga, khususnya yang di kajian metodologi tafsir, kita kemudian selalu bersandar pada upaya untuk mencari nilai universal dengan melakukan apa yang misalnya disebut oleh Fazlur Rahman sebagai double movement. Kita kembali kepada apa namanya konteks masa lalu, mendapatkan apa yang dia sebut sebagai rasio legis, lalu kemudian balik lagi ke masa depan dan mengembangkan itu, lalu kemudian ada yang disebut dengan beberapa apa namanya pengkaji metodologi tafsir
atau pengembang metodologi tafsir disebut sebagai magza atau signifikansi. Nah, yang saya lihat kemudian eh itu sesuatu yang dalam tanda kutip inkonsisten ya. Kenapa inkonsisten? Begini, Dhoharul Fasad kalau kita cari di semua buku Asbabun Nuzul, kita nggak akan menemukan Asbabun Nuzulnya secara, kalau bahasa Rahman itu mikro gitu. Tidak ada riwayat tentang itu. Tetapi Rahman kan membuka apa namanya opsi. Kalau tidak ditemukan mikro, kita harus cari makronya gitu. Nah, tapi itu tidak dilakukan ketika kita melihat Dhoharul Fasad. Nah, itu semakin anakronistik lagi gitu. Karena sama sekali dia tidak mau menangkap apa sih diskursus yang, apa konteks historis apa sih yang mewarnai diskursus ayat itu gitu. Mereka tidak mencoba mencari itu. Nah, bagi saya itu bisa jadi satu satu isu tersendiri yang bisa di-tackle atau diadres oleh teman-teman di sini untuk dijadikan sebagai kajian tertentu, ya baik itu mau jurnal ataupun apa namanya tesis atau ya sekelas tesis pun saya rasa itu sangat bisa ya, karena itu sangat kritis begitu. Melacak saja beberapa ayat dalam satu kitab tafsir, atau bahkan ya mungkin nanti kamu teman-teman bisa kelompokkan mana sih ayat-ayat yang tadi yang kayaknya dia tuh jadi ayat-ayat primer dalam diskursus ekoteologi selain Dhaharal Fasad, dan itu coba dilihat apakah mereka itu konsisten nggak sih menggunakan model pembacaan yang pengen melihat gimana sih di masa lalu ayat ini berbicara, lalu apa sih nilai universal yang ditawarkan yang kemudian itu bisa diambil untuk kita kita implementasikan di masa depan untuk melahirkan suatu penafsiran yang baru gitu. Atau jangan-jangan itu sebenarnya memang sebuah apa ya namanya, semua sebuah sebuah lipstick saja gitu. Cuma untuk memperindah saja. Padahal ketika melakukan penafsiran modern, mereka tidak benar-benar bertumpu pada itu. Atau yang dikatakan Walid Saleh, sebenarnya kita saat melakukan penafsiran modern, yang kita sedang lakukan adalah memosisikan diri kita dalam kemodernan. Nah, karena kita Muslim, kita butuh masih tetap merasa perlu untuk mendapatkan panduan ilahi untuk menghadapi kemodernan ini. Nah, itu yang kemudian disebut oleh Saleh dengan scriptural teologi, teologi skripturalis, di mana ayat-ayat Al-Quran akhirnya digunakan untuk membentuk model teologi modern. Alih-alih kemudian kita mengembangkan ataupun menghidupkan kembali model teologi lama kita seperti Asy'ariyah atau Maturidiyah dan lain sebagainya. Kita justru mengembangkan suatu model teologi yang sama sekali lepas dari tradisi begitu. Ya, mungkin itu menarik sekali ya. Ya, saya cuma ingin merespon tadi ya pertanyaan itu dan membuat yang bertanya semakin yakin untuk pengen mengadres isu itu gitu. Karena tentunya kalau itu ada yang mengadres, kayak saya senang sekali untuk membacanya. Begitu ya, terima kasih. Itu itu tanggapan yang dalam ya. Itu ada tanggapan dari Hani Fazlin mungkin? Oh, ini ingin ini kali ya. Jadi dulu saya pernah nulis di IB Tafsir juga tentang tafsir apa sih? Tentang metode Maudu'i gitu ya. Yang tidak, tapi di sini bahasanya tentang tafsir feminis. Jadi di sana saya mengatakan bahwasanya metode Maudu'i itu ya eh, seperti yang dipakai oleh tafsir-tafsir modern sekarang kan, tafsir tematik itu kan tematik Maudu'i ya. Jadi mereka memakai apa mengumpulkan ayat-ayat itu berdasarkan nilai universal gitu kan, nilai yang mempunyai tujuan yang sama ya. Sebenarnya tujuan yang sama di sini tidak benar-benar tujuan yang sama kecuali ya memang disama-samakan oleh si penafsir gitu. Ini maksudnya saya di sini ingin konfirmasi yang dimaksud, yang saya maksud di sini sama nggak yang dengan diterangkan oleh Mas Alif tadi? Begitu bukan? Baik, terima Atau kasih. berbeda? Ya, terima kasih Ustadz Alif tadi atas tanggapannya itu luar biasa ya. Oh, saya sempat mungkin saya putar lagi kayaknya nanti pas di habis Zoom ini. Jadi itu tanggapan kepada pertanyaan dari iya
Mas Taufik, Muhammad Taufikur Rahman tadi kalau tidak salah. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir ini sebelum ke Dr. Muid, tapi bisa ditanggapi juga ini ya. Tutornya, Pak. Cara menjembatani hasil penelitian agar dilirik dan digunakan oleh pemerintah sehingga tidak hanya sekedar dapat gelar saja, tapi memang ada hasil yang realistis dan aktual. Jadi ini pertanyaan kayaknya ke Pak Muid deh, bukan ke Iya. ke ke anu ke apa ke Ustazah Hani Fazlin. Atau mungkin langsung kita langsung lempar saja ke Dr. Muid ini sekaligus apa eh sebagai penutup pertanyaan malam hari ini. Oh, ya, terima kasih penutup. Eh, Hukumnya, Pak. Kalau berhubungan dengan pemerintah, mereka itu menganut developmentalisme ya, jadi menganut pembangunanisme ya. Karena itu setiap pemikiran yang mengganggu jalannya pembangunanisme Nggak diterima. itu tidak akan diterima ya, karena kan mengurangi pendapatan negara. Eh, dan itulah yang menurut saya tidak disentuh oleh ini. Kembali kepada tadi itu ya, paragraf pertama, paragraf awal tulisannya Ustazah Fazlin itu kan, bahwa penyebabnya kan bukan cuma antroposentrisme, tetapi teknologi modern. Ya. Dan tidak ada yang apa namanya teknologi modern, apa tidak ada yang mengkritisi teknologi modernnya, yang dikritisi antroposentrismenya. Saya pikir pemerintah juga senang dengan kenyataan itu, bahwa tidak ada yang mengkritisi itu, karena kapan itu dikritisi, nah pembangunan gimana? Pembangunan gimana? Sedangkan pembangunan membutuhkan teknologi. Kalau teknologinya yang ditolak misalnya, walaupun itu hampir saja tidak mungkin, tapi menjadikan wacana penolakan terhadap itu kan berarti anti pembangunanisme, berarti anti apa namanya, anti pemasukan, anti devisa dan seterusnya. Jadi kalau kalau pun kita kerjasama dengan pemerintah harus mendukung itu, ya harus mendukung. Cuma saya tidak tahu kalau apakah ada relasi kuasa dalam hal itu sehingga Kemenak tidak berani juga menyinggung itu. Kemenak lebih bermain di wilayah mari kita merawat lingkungan dan seterusnya. Tidak 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 sampai kepada mengkritisi pembangunanisme ya. Eh, itu mungkin untuk merespon tadi, tidak menjawab ya, merespon yang tadi itu kerjasama dengan pemerintah. Terus yang kedua ya, saya ingin setanggapi itu tentang antroposentrisme, kan sepertinya sudah babak belur ini, diserang oleh biosentrisme, diserang oleh ekosentrisme, ya diserang oleh antroposentrisme bijak versi Ustazah Fazlin mengutip siapa Gray ya. Iya. Jadi antroposentrisme sebenarnya sudah babak belur ya. Artinya bukan manusia sebagai pusat babak belur, tetapi tanggapan bahwa penyebab kerusakan lingkungan adalah manusia sebagai pusat, itu yang babak belur, itu tidak bisa lagi dipakai. Sehingga menurut saya perlu muncul ke apa namanya, ke, ke, ke apa namanya, ke rasa penasaran nih. Kok dari mana ceritanya antroposentrisme kok dituduh ya sebagai itu sejarahnya, atau di mana itu alur arkeologi pemikirannya, kenapa antroposentrisme itu begitu dimusuhi, ya, begitu dimusuhi, termasuk dianggap sebagai penyebab apa namanya kerusakan lingkungan. Padahal di sisi lain eh, kita tidak mungkin tidak antroposentris kan? Iya. Tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin begini. Kita sebagai pembicara native speaker saat ini, ya kita kan antro, ya. Tidak mungkin kita berhenti menjadikan diri kita sebagai pusat, kan? Ya mungkin kita tidak menjadi pusat itu seandainya tadi disebut tentang kecoa. Ya seandainya kecoa bisa bicara, maka akan lahir kecoakisme, kecoa sentrisme, kecoa sentrisme, atau andai apa namanya kodok berbicara pun maka akan menjadi ada lahir kodok kodok sentrisme. Ya.
Karena pasti akan mempertahankan itunya apa namanya, mempertahankan spesiesnya untuk hidup ya. Itulah yang membuat manusia menjadi apapun makhluk hidup menjadi hidup karena dia punya apa namanya ke apa namanya energi atau perhatian untuk mementingkan dirinya sendiri ya. Mementingkan dirinya sendiri. Kalau perlu memanfaatkan yang lain. Terakhir mungkin kelamaan. Apakah pertanyaannya tadi saya sempat ngobrol sebelum masih pagi tadi bicara dengan Ustazah Paslin tentang uh, apakah dalam hal ini Al-Quran itu menganut antroposentrisme? Dan tadi tadi disampaikan oleh Ustazah Paslin bahwa iya, karena kan berdasar pada konsep khalifah tadi kan, khalifah. Jadi tidak ada yang khalifah selain manusia. Sehingga mau nggak mau manusia menjadi sentris. Tapi jangan-jangan bukan hanya manusia yang sentris, tapi lebih spesifik lagi ya, manusia Muslim. Jadi selain manusia Muslim, tidak penting juga, ya tidak penting juga. Kalau Kiai Musawir mungkin bukan cuma manusia Muslim Sunni ya. Kalau tidak Sunni, tidak penting juga gitu. Walaupun Syiah sudah menyerang Israel, tetap Syiah tidak penting karena dia Iran menyerang Israel, tetap tidak penting ya, karena apa namanya ya mereka bukan Sunni, mereka bukan Sunni. Jadi mungkin jauh, mungkin Al-Quran tidak antroposentris, mungkin antropo-muslim sentris ya, atau antropo-muslim NU sentris. Muslim NU. Bisa Pak, terlalu panjang baca-bacanya Pak. Tidak, seleo lidahmu. Akhirnya yang sentris ya masing-masing kita aja ya. Bima ladaihim farihun aja. Sorry itu mungkin terlalu panjang ya. Mungkin soim sentris aja yang penting ya. Soim. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pukul 8.34 ya, waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa kita akhirkan karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tapi kalau memang masih ada yang bertanya, entah di komentar atau yang SMS lagi, saya persilakan. Kalau memang tidak ada ya sudah, berarti kita tutup dengan satu closing statement oleh Ustazah Ani Fazlin. Ya, kata-kata hari ini. Oh ya, sebelum ini dia. Statementnya dari Mas Fahri nih kayaknya. Ya, silakan Ustadz langsung, Ustadz Fahri Afif. Ya izin nggak on cam ya. Siap. Ini tadi saya ada 2 poin sebenarnya yang saya tangkap dari presentasi Ustazah Hani. Pertama, sekaitan dengan keniscayaan antroposentrisme itu sendiri. Jadi memang kayaknya kita tidak bisa lari dari apa yang kita sebut sebagai antroposentrisme itu, karena memang itu adalah sesuatu yang niscaya ketika kita mau membahasakan, mau mendiskusikan, mau mengadres satu isu. Tetapi memang ada percampuran ya. Saya kira itu tadi distingsi antara antroposentrisme di level ontologis, etik, atau konseptual itu perlu dibedakan. Jadi bahwa konsep kita, bahasa kita itu harus selalu manusiawi, betul. Tetapi antroposentrisme etis dan ontologis itu masih bisa kita soal, bahwa apa betul manusia itu pusat tata surya dan apa betul nilai itu hanya intrinsik pada manusia, sementara yang lain itu sifatnya instrumental sejauh dia menguntungkan manusia. Gitu. Nah, tantangan berikutnya, yang jadi masalah kalau memang ada pengakuan bahwa alam semesta ini intrinsik dalam paradigma kosmologi, yaitu Nasr bilang ada sakral di alam semesta, ada kendala di situ. Siapa yang menilai sakral kalau bukan manusia? Gitu. Saya kira itu kembali lagi akan berputar di perdebatan itu. Makanya ada satu tawaran
dalam kajian ekologi yang berkembang sekarang itu namanya bioregional ethics. Jadi kita itu tidak bisa betul-betul merumuskan satu etika yang universal karena memang setiap penghayatan dan interaksi kita terhadap lingkungan itu selalu sifatnya kasuistik. Makanya bioregional ethics itu pertama dia mau melampaui binaritas antara kosmosentrisme dan antroposentrisme dengan mengusulkan segitiga ekologis, nature, society, person. Bentuknya segitiga. Jadi karena segitiganya sama sisi, itu kan bahwa ketiga-tiga itu punya peran dan keprihatinan yang harus digerakkan secara dialektis dan simultan gitu, harus diperhatikan sama-sama. Nah, lebih lanjut lagi, dari mana kita merumuskan itu tidak bisa dari langit, dia harus berangkat dari pengalaman aktual di mana satu komunitas tertentu hidup. Jadi nggak bisa satu pakem ekologi Kemenak itu bisa dipakai di semua masyarakat adat yang jumlahnya ribuan di Indonesia itu nggak mungkin bisa karena pengalaman masyarakat adat dengan environment di sekitarnya itu berbeda satu dengan yang lain. Ada tulisan itu dari Lawrence Stroster, judulnya What is Ecotheology? Ini sebenarnya untuk menjawab agama itu pasti anakronistik betul, karena memang agama di masa lalu tidak pernah merespon krisis ekologi yang mana kita hadapi sekarang. Iya, tetapi mau tidak mau kan agama akan dimintai pertanggungjawaban karena dia adalah paradigma yang membentuk cara kita hidup dan berinteraksi dengan alam. Nah, caranya, kata Troster, kita harus memposisikan bahwa selain teks tertulis, alam semesta itu juga adalah wahyu. Kan itu kan paradigma Al-Quran ayatun. Jadi ya cara berinteraksi dengan alam itu adalah cara berinteraksi dengan yang sakral. Nah, caranya jangan pakai ayat, pakai penemuan saintifik, belajar dari ilmu biologi, fisika, kimia, karena akan terjebak pasti pada anakronistik itu, belum lagi ditambah dengan kemalasan intelektual yang kalau kita lihat kritiknya misalkan Anna M. Gade itu, hampir sebagian besar pegiat ekologi itu ayat favoritnya nggak jauh-jauh tuh Al-Mizan, keseimbangan, wala tufsidu fil ardi, Khalifah ada 5 paling itu ayat-ayat ekologi yang apa Green Dean itu biasanya ada satu buku itu saya lupa siapa penulisnya. Nah, untuk menghindari anakronisme seperti itu, mungkin tantangan terbesar bagi agamawan adalah bekerja sama dengan ilmuwan yang betul-betul ilmuwan gitu. Itu poin pertama ya. Jadi PR-nya besar sehingga supaya kita tidak terjebak pada anakronisme, ya itu tadi kita perlu melibatkan kerja-kerja kolaboratif. Karena memang kalau kita perhatikan juga riset-riset tentang ekologi itu sangat-sangat abai terhadap tradisi tafsir yang panjang. Saya tadi sore sempat ngecek-ngecek, saya penasaran wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha itu apakah betul artinya ekologis atau tidak. Cuman karena familiaritas saya di tradisi tafsir Syiah, jadi saya coba lacak itu di abad pertengahan misalkan At-Tusi bilang ya jangan bermaksiat dan berbuat dosa. Di sebelum modern, Mullah Faid Kashani bilang jangan bermaksiat, berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, dan kemudian menolak kenabian. Bahkan di era modern, itu ada beberapa penafsir kayak Jawad Mughniya dan Toba-Tobai juga punya pernyataan yang sama. Jadi tafsir ekologi hampir tidak ada di tafsir Syiah sejauh yang saya lacak. Gitu. Nah, itu ya, jadi itu poin pertama. Nah, poin yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana sebetulnya bumi itu dilihat sebagai situs yang buat kita apakah sebenarnya kepentingan manusia itu boleh diabaikan atau tidak gitu. Ini sebenarnya anak dari pertanyaan yang pertama. Nah, saya senang dengan istilah antroposentrisme, wise antroposentris ya kalau kita terjemahkan tadi tawarannya Ustazah Hani itu, tapi nanti kita mau cross check kan yang bermasalah dari antropos itu sentrisnya sebenarnya karena pusat ya, jadi konsiderasi bahwa ukuran moral itu ada kekaburan di sana yang saya lihat ini untuk mengadres karena ini suka ketukar kita nih agen moral, subjek moral sama pasien moral itu tuh suka ketukar. Agen moral itu yang punya kesadaran dan mampu bertindak secara moral. Subjek moral itu yang punya nilai intrinsik dan bisa diakomodir nilainya. Pasien moral adalah entitas-entitas yang terdampak dari tindakan kita.
Nah, alam semesta ini saya lihat dalam paradigma ekologi itu masih belum clear mau dijadikan subjek, agen, atau pasien, atau bahkan tidak dikonsider sama sekali gitu. Nah, itu kira-kira refleksi bersama ya, karena saya khawatir kalau kita tidak punya, setidaknya bukan definisi yang statis ya, tapi paling tidak penegasan awal bahwa alam semesta ini mau kita posisikan seperti apa, ya perdebatan kita akan berepetisi dan akhirnya kita tidak punya sumbangsi, sudah tidak punya disumbangsi praktis, disumbangsi teoritisnya seperti yang diadres oleh Mbak Hani juga tumpul nanti jadinya kan. Setidaknya kalau memang di level teoritis bisa ada sumbangan ya itu kita pikirkan bareng-bareng. Mungkin itu dari catatan dari saya, Mas Musawir. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahri Afif atas tambahannya. Ini juga catatan juga buat kita semua, terutama Ustaz Zani Fazlin. Eh, baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, karena waktu kita sudah sangat kasih ya. Jadi mungkin sekali lagi kita kembali lagi ke closing statement oleh Ustaz Zani Fazlin untuk merangkum lah, atau mungkin ya cukup apalah ya mungkin kalimat-kalimat yang setidaknya bisa menjadi penutup diskusi kita pada malam hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Saya kira tidak perlu ada penutup karena ini ya, mungkin teman-teman habis diskusi ini punya bawaan pikiran masing-masing ya, apalagi setelah ditambahkan oleh Mas Fahri tadi. Terima kasih. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih aja buat teman-teman yang sudah ikut berdiskusi, kemudian juga yang bertanya maupun yang memberikan masukan ya secara teoritis. Mungkin itu aja Kak Musawir. Ya, baik, terima kasih. Ya, dengan tadi closing statement dari Ustaz Zani Fazlin, maka berakhir juga kita punya acara pada malam hari ini, yaitu naksir atau ngaji kajian tafsir edisi ke spesial edisi, yang mana kalau saya hitungin ya, tadi ada aman dari Pak Muid itu tolong dihitung dari awal kita mulai. Nah, ini merupakan naksir ke-20. Jadi insya Allah pada malam Kamis atau apa malam Jumat nanti akan ada lagi eh, naskah berikutnya, yaitu episode 21 yang akan disampaikan oleh salah satu penulis juga. Saya tidak akan sebutkan langsung biar nanti kita tunggu saja langsung di Instagram IB Tafsir ID. Olehnya saya selaku moderator memohon maaf jika dalam memimpin acara ini banyak salah kata, salah ucap dan salah-salah lah semuanya. Mohon maaf dan berterima kasih kepada narasumber malam hari ini, yaitu Ustaz Fazlin, dan juga kepada Dr. Muid yang apa namanya yang sedia dalam hadir dalam acara kita pada malam hari ini, dan juga tanggapan-tanggapan dari teman-teman semua tadi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga semuanya yang apa dari awal sampai akhir itu bisa kita masukkan ke dalam hati kita semuanya dan tidak hanya berakhir sampai sini. Sampai ketemu pada naksir berikutnya dan tetap semangat. Allah Ustaz, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi